Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, sahabat Lau dan juga sahabat cyber dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita mendatangkan beliau-beliau ini dalam rangka untuk membahas satu permasalahan yang ini cukup bisa dibilang cukup urgent, cukup penting ya. Dimana adanya pernikahan anak ya, ini memang harus dicegah ya. Dan nanti kita akan perbincangkan dengan beliau-beliaunya ini terkait seperti apa sih kondisi pernikahan anak di Kabupaten Magetan. Selamat pagi, beliau adalah dari KUA, dari Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Siap. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Meski pada Senin semangat Pak nggih. Semangat. Dan dari Dinas KB ya. Selamat pagi Bu Indri, sehat Bu nggih? Masih saya juga puasa nih Bun ya. Dan beliaunya adalah dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Semangat pagi. Siap Bapak ya? Ya alhamdulillah semangat. Kalau membicarakan terkait pernikahan anak atau pernikahan usia dini, nah saya kembali ke Pak Kemenak dulu dong Pak. Bapak, ini sejauh ini berapa sih kasus pernikahan anak yang tercatat di Kemenak itu? Kalau yang mohon maaf, jadi kalau yang tahun kemarin itu secara kumulatif itu kalau yang pernikahan istilahnya di bawah batas kan ada aturannya. Kalau yang standar minimum secara aturan itu kan usia 19, usia idealnya baik atau PA atau B. Tapi kalau yang PA kalau ideal kan 25 seperti itu. Nah diimbau sebenarnya juga seperti itu. Tapi kita kan yang kita lakukan kan melayani di masyarakat. Nah, kalau timbul kasus-kasus itu yang nanti tetap kita layani sesuai regulasi yang berlaku. Adapun kalau kita ngomong data ya, bicara data itu kalau yang tahun 2023 kemarin itu PI itu yang di bawah 19 itu 54, yang PA itu 26. Alhamdulillah tahun 2024 ini sampai kemarin rekap di bulan Oktober akhir itu karena kita kan masih November ini belum habis ya, sehingga rekap kita kan sampai Oktober. Itu yang P itu 31, yang PA itu ada 18. Sehingga ada selisih dari tahun 2023 dan 2024 ini yang P itu turun 23, yang PA itu turun 8 orang, 8 pasang seperti itu. Nah ini ya mohon maaf, ini kan kita kalau dikawalkan sifatnya kita hanya melayani yang ada di masyarakat seperti itu. Nanti kalau ada tidak kesesuaian, nanti ada jalur berikutnya. Misalkan yang di bawah umur itu, nanti kita lakukan bahasanya kalau di KUA itu kita lakukan penolakan. Nah karena ada sesuatu hal yang sifatnya mendesak, nanti mungkin perlu rekomendasi dari pengadilan agama. Nanti Bapak PA yang akan menjelaskan seperti itu. Ini kalau kita bicara datanya seperti itu. Ya, mohon maaf ini kita pertama ya kita maksimalkan ikhtiar. Kita bersyukur kalau dari data ada penurunan lah bahasa seperti itu. Ada penurunan seperti itu. Nah, mungkin nanti ikhtiar kita perlu kita giatkan lagi. Nanti tentu di akhir tahun kita akan evaluasi bersama-sama bersama Dinas Kesehatan, bersama Dinas PPKB seperti itu sama PA nanti untuk mendorong itu terus bisa nanti ya bahasanya kita tekan ya bahasa seperti itu kita tekan agar nanti ya terus bisa menurun pernikahan dini itu karena ini hubungannya kan dengan kesadaran masyarakat dan di sini sebenarnya kan kepentingan kita bersama dalam rangka mewujudkan generasi ke depan yang lebih bagus seperti itu. Nah saya ke Bu Indri dong, Bu Indri meskipun ini ada penurunan gitu ya ini sebenarnya apa sih permasalahannya terhadap adanya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini apa yang menyebabkan itu terjadi gitu? Jadi kalau dari hasil yang kita konseling ya selama ini dari yang kalau di tempat kami sampai hari ini 48 kasus yang sudah melakukan konseling. Jadi kami melakukan konseling itu di hari Selasa sama hari Kamis. Jadi kalau setelah kita lakukan konseling itu hasilnya memang yang pertama itu media sosial. Jadi dari WA, jadi perkenalan lewat media sosial yang pertama itu jadi
mungkin salah sambung gitu terus ditanggapi sekalinya terus akhirnya terjalin hubungan terus akhirnya endingnya adalah biasanya memang kebanyakan dari yang 48 kasus yang kita tangani kan memang sudah hamil ya itu yang selanjutnya. Kalau yang selanjutnya itu adalah mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua juga. Jadi memang ketika anaknya mempunyai teman gitu mungkin terutama lawan jenis ya. Itu tidak ada pencegahan atau mungkin dari kontrol dari orang tua yang kurang. Bun, sebentar. Kalau terkait ini teknologi gitu ya dengan media sosial gitu kan. Ini sebenarnya salahnya di mana gitu artinya itu kemudahan yang akhirnya disalahgunakan oleh ini anak-anak di bawah umur atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya mudah, satunya mungkin tidak bijak untuk jadi penggunaannya ya tidak bijak. Salah satunya mungkin karena bebas penggunaan, tidak ada kontrol juga dari orang tua. Terus habis itu juga ketika ada orang yang nggak dikenal gitu ya dengan sendirinya mereka sudah merasa lagi dekat gitu ya dengan teknologi. Ini berbahaya juga. Iya makanya itu. Dan orang tua kayaknya juga mungkin pengetahuannya terkait teknologi gadget itu lebih pandai anaknya daripada orang tua gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kontrol juga orang tua itu kan ketika anaknya juga menggunakan HP selama di rumah kan harusnya ada pembatasan sih. Pun kalau yang di dinas sebetulnya dari catatan tadi ini memang angkanya segitu atau ini kayak fenomena gunung emas sebetulnya gunung es gitu sebenarnya. Artinya yang muncul cuma sekian tapi yang enggak terlihat itu lebih besar lagi. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin ada yang dinikahkan di luar nikah itu bisa jadi seperti itu. Mungkin ada yang belum lapor dan sebagainya karena anak-anak kebanyakan memang yang datang ke kami itu konseling itu ketika sudah besar. Jadi ketika masih kecil itu berupaya mungkin ya anak-anak itu berupaya lah. Satu sisi orang tuanya juga nggak diawasi ketika anaknya ada perubahan fisiknya itu dia tuh nggak ditanyain cuma sekilas aja. Jadi makanya anak-anak ketika konseling ke kami itu sudah besar. Bun, kalau terkait ini bisa dibilang pernikahan anak atau pernikahan dini ada kaitannya nggak sih dengan kekerasan terhadap anak kayak gitu? Ya ada. Jadi rentetannya itu banyak sekali. Nanti kalau misalkan dia menikah dini, terus habis itu anaknya yang dilahirkan adalah stunting. Satu sisi dua orang yang cowok dan cewek ini kan belum siap semuanya, dari fisik, psikis, ekonomi, sosial dan budaya itu kan belum siap ya. Ketika nanti ekonomi. Jadi ketika perekonomiannya dia kurang itu kan menimbulkan KDRT, terus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, terus anaknya nanti endingnya mungkin paling terburuk itu adalah perceraiannya. Nah untuk menyikapi hal ini sebetulnya dari awal memang harus dicegah dulu gitu Bun ya, sebelum kejadian kayak gitu ya. Sebaiknya gitu ya. Iya sebaiknya. Kalau pencegahan kita sudah sering, maksudnya setiap tahun kita melakukan yang satu pertama kita salah satunya ini usaha podcast dan sebagainya di mungkin radio-radio yang kita ada di Kabupaten Magetan. Terus selanjutnya kita udah keliling ke sekolah-sekolah yang yang pertama lokus ya, lokusnya untuk pernikahan anak itu. Jadi kita sudah melakukan pencegahan juga di beberapa sekolah. Setiap tahun kita sudah keliling. Ketika kita ke desa-desa pun juga kita melakukan intinya juga melakukan sosialisasi pencegahan juga kita juga di PKK-nya juga kita terus-terusan untuk melakukan pencegahan. Seperti itu. Kalau peran orang tua seperti apa nih? Makanya kan sudah berupaya dan sebagainya. Banyak kan orang tua ada kesibukan dan sebagainya, ini mereka menjadi lepas kontrol atau lepas pengawasan atau gimana? Jadi kalau yang pengawasan orang tua itu salah satunya yaitu tadi ya penggunaan HP. Terus ketika dia
seorang anak kalau keluar rumah itu nggak dikontrol kemana dan sebagainya, dan melewati jam yang seharusnya untuk anak-anak pelajar ya, jam yang mungkin harusnya pulang dan sebagainya, itu nggak ditanya. Dan lebih mirisnya lagi itu ya hasil dari konseling itu kebanyakan ketika anaknya pacaran di rumah itu bukannya pengawasan dari orang tua, itu tambah orang tuanya tambah meninggalkan rumah. Jadi kayak salah satunya ya, salah satunya iya. Kan ada beberapa kasus yang kita sempat viral juga kemarin, itu memang pengawasan orang tua yang kurang. Bahkan mungkin seharusnya ada, ya bukan jam malam sih, tetapi ada jam warning gitu ya untuk pergaulan anak-anak remaja gitu Bunda. Jadi kalau seorang cewek terus apa cowok lah, kita mungkin bertamu atau gimana ketika lebih dari jam 9 kan, mungkin kalau yang di masyarakat kita jam lebih dari jam 9 kan harus lapor RT. Itu memang harus benar harus ditingkatkan lagi nih, seperti itu. Peran lingkungan juga harus ini Bun ya. Iya. Nah, saya kembali ke jenengan tuh Bapak. Bapak kalau terkait apa ya di sekolah tadi penyebabnya sudah, jumlah kasus juga sudah, bahkan ini kerugian. Nah, kerugian daripada akhirnya menimbulkan masalah gitu kan. Seharusnya kita membina rumah tangga untuk berbahagia, tetapi karena pernikahan dini ini justru membuat malapetaka gitu. Biasanya apa sih Pak yang pertama menyebabkan mereka akhirnya bermasalah, kemudian apa ya bisa dibilang seberapa mudah sebetulnya bisa menikah dini gitu. Oke, baik Mas ya, sebelum saya menjawab tentu saya ingin menyampaikan bahwasanya namanya pernikahan anak itu berbeda dengan istilah pernikahan dini ya. Jadi kalau pernikahan anak itu ya pernikahan yang dilakukan di bawah 18 tahun ya, antara 15 tahun sampai 18 tahun itu namanya pernikahan anak. Kalau pernikahan dini itu yang di bawah 21 tahun ya, 19 sampai 21 itu pernikahan dini, itu perbedaannya ya. Kemudian apa sih dispensasi kawin? Dispensasi kawin karena para calon pengantin ya, baik laki-laki atau perempuan itu kalau mau menikah, sebenarnya kan KUA mau menikahkan, tapi KUA tidak mau menikah karena apa? Karena memang umurnya belum mencukupi umur 19 tahun sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya. Karena yang hanya diizinkan itu adalah umur 19 tahun baik laki-laki atau perempuan itu ya. Kemudian menjawab pertanyaan daripada apa sih? Apa tadi? Kerugiannya. Sebenarnya kenapa kita itu melakukan apa ya? Melakukan upaya ya di dalam menekan lajunya pernikahan anak ya. Bukan dini lagi, pernikahan anak. Ya. Memang idealnya perkawinan itu perempuan 21 tahun ya, laki-laki 25 tahun karena masalah di menghadapi kehidupan semakin kompleks ya, disampaikan oleh Pak Kemenak tadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya upaya apa sih yang kita lakukan di dalam menekan ya, menurunkan laju perkawinan anak itu, karena anak ini kan masa depan kita ya, harapan kita. Negara ini digantungkan pada anak-anak. Coba kalau potret anak-anak kita dibawa lahir apa namanya itu kawin anak, siapa yang mau jadi menggantikan Bu Inti, menggantikan ya Pak Muta menjadikan jenengan. Iya. Karena rata-rata kalau sudah kawin anak, apa perkawinan anak itu kan satu, pendidikannya juga berdampak terganggu sudah. Jadi untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi itu jarang gitu maksudnya itu. Dan rata-rata yang melakukan perkawinan anak itu adalah anak pendidikannya SMP, ya SMP gitu. Wah itu 90%. Nah kalau 80% lah itu rata-rata anak SMP itu kan, jelas itu kan. Nah, itu jadi dampaknya kan di antara itu. Makanya kita melakukan upaya seperti itu karena melihat dampak daripada perkawinan itu panjang terhadap pendidikan seperti itu ya. Nah kalau sudah pendidikannya rendah seperti itu ya, ya otomatis kan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan juga susah. Apa mau pekerjaan pendidikannya SMP? Mau dapat kerjaan apa? Ya pasti akan dapat gaji yang rendah. Akhir dampaknya apa? Ya kemiskinan. Ya ini kan menurunkan kemiskinan jangka panjang juga ya tuh. Mewariskan kemiskinan terus ya tuh. Ya mungkin karena upahnya kecil ya. Tentu akan mendapatkan penghasilan kecil, akhirnya akan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan gitu ya tuh. Belum dampak psikologi yang sampai oleh kalau seperti itu
dampak sosial kita akan dikucilkan. Mereka itu sudah tidak siap jadi tidak siap jadi ibu, tidak siap punya anak ya, tidak bisa dan kepengen masih bermain, masih sekolah. Akhirnya bergaulan dengan teman-teman kan berbeda. Iya, mereka masih murid, masih pelajar ya, mereka sudah ibu, sudah punya anak ya, itu kan berbeda ya. Apalagi perkawinannya yang akibat daripada hamil duluan tadi. Moral di masyarakat itu bagaimana? Itu masyarakat terhadap masyarakat itu kan kalau gak dinikahkan itu kasihan orang tuanya juga dan juga kepada ibunya. Terus lebih dia anaknya nanti anak siapa gitu ya. Makanya itu kan, itulah diantara dampaknya itu seperti itu kan ya. Makanya kita melakukan upaya itu ya. Dan kalau melihat data, ini kalau data itu kita ini insya Allah valid yang masih pengadilan agama ini ya. Jadi kalau melihat potensi permohonan perkawinan anak itu di Pagar ini masih cukup tinggi ya. Karena kalau tahun 2024 ini ada sekitar 62 yang sudah masuk dia 62. Kalau sebelumnya 94. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah turun 30%. Ya, kemudian sebelumnya 106 atau 107 itu ya. Kemudian 120. Dan puncaknya itu ketika tahun 2020 baru diperlukan undang-undang 16 itu ya. Itu 167. Tapi setelah tahun 2021 itu baru mulai mengalami penurunan yang juga 30% itu. Ada sekitar 28%, 20% itu. Jadi itu apa yang kita lakukan? Kita koordinasi. Ya kita kerjasama, kita kolaborasi. Pengadilan agama dengan LKKB itu ya, kemudian dengan Kemenak ya, kemudian dinas kesehatan juga ya, itu kita lakukan juga dengan kita sosialisasi juga dengan ke sekolah-sekolahan di SMP, SMA juga kan, kita juga bersama-sama dengan Kejaksaan dan Polres dan Kemenak juga di masyarakat itu juga. Bahkan kita ketika melakukan dinas di kecamatan ada namanya sidang keliling kita itu, sidang di luar gedung, kita menyasar kecamatan-kecamatan itu kita sosialisasikan pada Pak Camat-camat dan kepala desa untuk mensosialisasikan itu berkaitan dampak perkawinan anak itu karena luas gitu ya. Dan upaya mulai berbuah gitu. Iya. Dari 160 kemudian turun 90 dan terakhir 64 Bang ya. Yang sekarang 62. Iya. Tadi sudah 30% sudah kita itu penurunan dan mudah-mudahan ke depan juga semakin besar ya penurunannya. Moga-moga. Karena gerbang pertama kayaknya juga dari Kemenak. Ya kalau bukan sih ya, karena ini juga apa ya? Saya yakin tidak semudah itu lah ya. Nanti Kemenak untuk memberikan izin, ya udah menikah itu banyak alasan dong. Nah ini alasan apa yang bisa memperbolehkan gitu Pak untuk pernikahan anak, bukan pernikahan ini ya, pernikahan anak gitu. Kembali kepada tadi, jadi gini, kembali pada permasalahan. Kalau yang di Kementerian Agama, X-nya di KUA itu kan kita melakukan melayani pencatatan dan pernikahannya. Selama itu sesuai dengan persyaratannya. Jika tidak sesuai dengan persyaratannya, maka seperti yang dilakukan Pak PA tadi, dilakukan penolakan seperti itu. Nah, penolakan nanti langsung masuk ke PA pengadilan untuk bisa melaksanakan pernikahan itu harus dapat dispensasi. Nah, dapat dispensasi itu kita lakukan penolakan tadi seperti itu karena tidak sesuai dengan yang kita regulasinya 19 tahun ya, kurang dari itu seperti itu. Nah kalau sudah masuk sana nanti kan juga akan dilakukan verifikasi juga, nanti mungkin alur ke KP seperti itu, dan KP seperti itu. Jadi ini mohon maaf, jadi ini kan permasalahan kita bersama, jadi bukan permasalahan siapa dan siapa, karena ini permasalahan bangsa kita dan generasi kita yang ke depan. Jadi kita harus ikhtiarkan secara kolaborasi tadi seperti itu bersama-sama. Mana yang bisa kita perankan di peran kita masing-masing seperti itu untuk mencapai satu tujuan yang mulia tadi seperti itu. Kita misalkan kalau di Kemenak ini tadi ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita yang di Kemenak juga tidak diam walaupun kita bagiannya yang tadi ya melakukan catatan. Kita juga melakukan misalkan kalau yang pernikahan normal kan kita lakukan bimbingan perkawinan untuk pembekalan karena menghadapi sebuah rumah tangga kan tidak
hanya I love you saja seperti itu kan sangat kompleks. Adapun yang kurang-kurang itu kita lakukan namanya bimbingan remaja usia dini. Kita masuk ke sekolah-sekolah namanya yang BRUS itu kita lakukan juga di Kementerian Agama, kita juga lakukan sosialisasi. Artinya apa, pembekalan yang semacam itu untuk anak-anak kita itu agar ya masalahnya tidak misalkan menggunakan HP boleh, tidak ada apa-apa. Kami bisa menggunakan HP dengan ini kan alat ya, alat bisa kita bijak melakukannya seperti itu. Toh itu juga untuk kepentingan masa depan mereka semua seperti itu. Tidak mudah terjebak seperti itu, hal-hal yang tidak diharapkan. Nanti kalau senangnya kalau orang Jawa apa itu ya? Senangnya sak rendeng tapi ruginya sak rendeng gitu loh. Nikmatnya tidak sebanding dengan sengsara. Iya, seperti itu loh. Efeknya tadi ya sampai kemana-mana, anaknya asuhannya juga belum ngerawat anak juga belum bisa, kemudian mau untuk menafkahi juga belum mampu. Karena seperti tadi ya sekali terjebak maka efeknya bisa kemana-mana seperti itu, termasuk masalah kemiskinan yang harus kita hadapi seperti itu. Oleh karena itu ya kita tidak boleh diam sebagai warga negara, dinas-dinas yang terkait juga kita juga punya tanggung jawab moral yang berat ya pada nanti yang akan kita tinggalkan generasi kita seperti itu. Kita lakukan ikhtiar-ikhtiar terus seperti itu, dan ini kita tidak diam. Di Kemenang kita juga ada penyuluh-penyuluh agama Islam ya, yang di setiap kecamatan ada 8 orang. Itu juga ada yang punya spesialisasi keluarga sakinah. Itu juga masuk juga ke majelis taklim agar para tokoh-tokoh ya jamaah-jamaah itu juga membekali lingkungannya, masyarakatnya, keluarganya bagaimana nanti menyongsong rumah tangga. Kalau yang punya putra-putra, punya cucu-cucu bisa lebih bagus. Di antaranya tadi pendidikan yang bagus. Anak-anak kita itu kita bekali pendidikan yang bagus, agama yang kuat seperti itu. Agar tidak terjerumus itu ya kumpulannya pertemanannya itu yang bagus ya, giat-giat olahraga. Kalau olahraga itu kan lupa dengan itu ya seperti itu. Kalau tidak punya kegiatan yang positif, nanti duleki HP saja ya pikirannya. Apalagi ada masuk chat orang yang tidak dikenal kemudian dilayani. Nah, akhirnya kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Seperti itu ikhtiar-ikhtiar kita bersama untuk ya menuju harapan kita bersama. Apalagi generasi emas 2045 seperti itu. Ikhtiar ini harus terus kita dorong yang intensif. Memang kami ya dari Kemenang, dari PPKB, dari PA, dari Dinas Kesehatan. Tapi saya yakin semuanya punya peran yang bisa diperankan, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya bisa peran diperankan. Karena ada Babinsa, ada Babin Kaptimas di masyarakat. Semuanya kita bisa berkolaborasi sampai ke titik paling bawah kan di grassroots kita kan di desa seperti itu. Desa BUKB kan ada penyuluh juga di desa seperti itu. Ada seperti itu. Nanti ada pojak-pojak yang di desa itu, Bapak Kepala Desa juga harus intensif juga mendewasakan lah masyarakatnya. Ya pokoknya kita bersama-sama lah untuk menuju tujuan tadi seperti itu. Untuk menekan gitu. Menekan ya. Pernikahan anak. Ya, mohon maaf ya. Kalau ngomong kasus itu yang namanya aja kasus ya. Kalau harus clear 100% ya harapan kita mah seperti itu ya. Tapi ya kayaknya mungkin jadi namanya kasus ya. Setan itu kan tidak mati. Tapi kita bukan berarti kita pesimis loh ya, bukan seperti itu. Kita tetap harus dorong, kalau tidak berikhtiar ya akan lebih luas ya, seperti itu. Kita buktinya tadi kan sudah ada penurunan seperti itu karena kita intensif seperti itu. Seperti itu. Jadi ini penting hal-hal yang semacam ini yang ya bahasanya kebersamaan cara berpikir kita dan cara melangkah kita untuk mencapai satu tujuan bersama tadi seperti itu. Artinya memang tidak hanya lembaga, tidak hanya dinas gitu. Iya. dan tidak cuma subjek gitu loh, tetapi orang tua subjek ini juga harus punya pemahaman yang sama gitu agar kasusnya juga menurut Bun. Kalau upaya dari dinas sendiri memahamkan ya, mungkin kalau anak sih ya juga harus dipahamkan gitu, tetapi bagaimana orang tua juga harus melakukan pengawasan. Apa yang dilakukan dari dinas sendiri, Bun? Jadi sebenarnya kita juga sama, yang kita lakukan itu juga dari mulai desa, kelurahan, juga mungkin banyak sekolah juga ketika kita melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak pun juga orang tua banyak yang
hadirkan Ya, juga ya. ya. Jadi juga seperti Pak Pengadilan Agama ini sampaikan, itu kan kita itu juga turunnya itu bersama-sama juga. Ya. Jadi dari mulai tingkat desa, kelurahan, mungkin Pengadilan Agama kita ikutkan, Kemenak juga kita ikutkan, terus Kejaksaan, Polres. Ini kalau turun narsumnya kami, Bu. Iya. Soalnya biar- ini penyelenggaranya narsumnya dari Gunung juga. Jadi kalau kami ngadakan sosialisasi itu biar semuanya itu Bisa terlibat biar juga dengan semua terlibat itu kita Bisa terpenuhi. Iya. Iya. Bisa Persetujuan kita itu, salah iya. satu ya. Jadi ketika ada kasus ya kita melakukan pencegahan, satu sisi nanti setelah ada kasus ada pengadilan ada kejaksaan dan Polres yang akan menangani. Dari harapan kami juga seperti itu. Jadi kita juga memahami dari orang tua. Jadi Iya. yang salah itu juga bukan hanya anaknya, Iya. tapi orang tua Orang juga tua, pengawasan keluarganya, kontrol juga ya. dari orang tua itu juga memang Iya. harus dibutuhkan dalam Iya. hal ini, karena kalau terjadi apapun pun kan yang paling yang paling terdampak itu kan dia memang orang tua kan, seperti itu. Iya. Tapi jangan lupa lingkungan juga harus melibatkan. Ya, Iya. lingkungan harus kita libatkan. Iya. Jadi kita kalau bawah pun ya makanya perangkat dan sebagainya, Pak Babin Kamtipmas pun Iya. kita libatkan. Makanya seperti itu. Ini ada anak-anak mungkin teman sekolah gitu. Ini jam 9 malam masih aja di rumah. Ini harusnya kita juga harus ini ya waspada gitu ya. Harus waspada. Untuk mencegah gitu. Iya. Jangan sampai ditinggal. Iya. Tambah ditinggal sama orang tua. Malah kasih kesempatan ya. Iya. Mungkin tidak ada niat, tapi ada kesempatan akhirnya terjadi gitu kan. Kasus-kasus ketika hamil itu saya tanya, mau melakukan di mana itu? Iya. Di rumah. Ya. Iya, kebanyakan memang berkunjung itu, gitu loh. Kebanyakan- Jadi melakukannya di situ, bukan di luar malah itu. pertama kali memang dilakukannya memang di rumah. Di Di rumah, rumahnya ya. itu. Nah, orang tuanya itu gimana saya kan keluarganya itu. Kan- Kalau sampai diajak ke kamar gitu kan dulu. Karena Nah, Iya. itu. Kurang pemahaman atau apa sih pun sebenarnya orang tua? Kalau kita aja, ya kita orang tua, dia sudah paham gitu kan. Wah ini juga harus berhati-hati gitu kan. ya itu tadi mungkin dari orang tua sendiri sudah kurang mengawasi ya. Efeknya itu ya mungkin terlalu percaya kepada Kepada anaknya. anak ya. Jadi seperti itu. Karena yang kalau sekarang itu musuhnya nggak hanya orang fisik ini ya. Jadi musuhnya itu yang dunia maya tuh ya. Jadi Iya. kadang-kadang banyak yang iklan. Terus akhirnya karena anak-anak itu kan jiwanya itu kepo ya, pengen tahu ya apa, akhirnya pengen mencoba-coba. Dan kebanyakan dari yang kasus kita tangani itu saya tanyakan juga, kamu tahu nggak akibatnya? Saya bilang gitu. Akibatnya kamu melakukan hubungan suami istri lah gitu. Iya. Seperti itu, kamu habis hamil gitu tahu nggak? Enggak. Jadi kan Iya. miris sekali ya. Maksudnya anak-anak udah beberapa kali gitu, tapi Tidak tahu gitu ya akibat dari yang dia lakukan. Akibatnya. Dan itu biasanya pemicunya apa? Mungkin malah tontonan yang orang dewasa atau apa sih sebenarnya dari gadget itu dari apa? Iya, salah satunya mungkin Kebebasan itu. Penggunaannya. Dampak Iya. daripada Dampaknya teknologi itu. itu. Dampak dari teknologi, Iya. mereka mudah mengakses ya. Iya, mudah mengakses. Enggak diakses aja sudah ada Untuk iklannya. Ada iklan Jadi sendiri. itu lagi. Jadi akhirnya anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu kalau sekali misalkan melakukan itu kan ada rasa ketagihan gitu ya. Kalau misalkan setelah kita melakukan beberapa konseling atau mungkin kita tanya-tanya lah kemana itu kan banyak kan memang anak-anak itu ada rasa satu kepo, Iya. satunya sekali kena itu biasanya. Betul itu. Ada ketagihan dan sebagainya. Ketagihan, Betul. betul. Iya. Itu kan ada peristiwa Iya. anak SD itu kan masih SD. Iya, iya. Iya. Yang kemarin ya. Dari papa mama sampai ini Iya. minta jatah lu itu. Papa mama minta jatah SD itu. Gimana ya? Jadi Ya kan? Dengan itu. Iya. kualitasnya meningkat gitu gitu Pak. Iya. Kualitasnya Wah, meningkat. Boleh mana? Dari si kasus boleh turun gitu ya. Kasus menurun, tapi Menurun. kualitasnya meningkat. Jadi dari Iya. SMA, SMP, sekarang SD. Ngatur Jawa. Bapak, saya yakin dari sejumlah kasus yang kita tangani, saya ke pengadilan agama dulu. Sebetulnya nggak mudah gitu loh ya. Mungkin menikah, cerai itu kan nggak mudah Iya, gitu iya. kan. Nah ini yang harus dipahamkan kepada
apa ya, anak-anak yang masih muda atau masih anak-anak, ini apa yang harus mereka pahamkan bahwa hidup itu tidak semudah itu gitu. Iya. Terutama terkait ini apa namanya, perbuatan yang akhirnya menyebabkan mereka harus berurusan dengan ya namanya harus menikah dan sebagainya. Iya. Baik Mas ya, jadi memang karena perkawinan itu perkawinan anak ya, tentu kan pengetahuan tadi ya yang akhirnya ya. Jadi perkawinan anak itu kan termasuk kekerasan ya, kekerasan terhadap anak ya kan. Karena apa? Anak itu kan dipaksa untuk menikah dengan alasan tertentu. Itu kan rentan terhadap yang terjadi seperti kekerasan. Iya, terhadap ekonominya juga, pendidikannya juga, mentalnya ya, sosialnya. Itu kan rentan. Itulah ya dampaknya terhadap perkawinan anak itu yang akibatnya termasuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap anak itu ya. Kemudian berkaitan apa tadi pertanyaan sampai tadi yang ada apa yang harus dipahamkan? Oh iya, jadi akhirnya kan ini perkawinan itu perkawinan anak akhirnya kan banyak yang gagal juga. Jadi tahun 2024 ini sekitar ada 7 atau 8 yang akhirnya baru menikah sudah mengajukan gugatan. Jadi setelah kita izinkan di pengadilan, kemudian dibawalah ke KUA, dinikahkan. Habis dinikahkan datang ke pengadilan agama lagi. Itu loh. Alasannya apa? Di antara alasannya terkait satu. Ya. Karena mereka karena banyak yang hamil ya. Nah, itu bukan anak saya gitu loh ya. Ini enggak tahu, saya diminta tanggung jawab. Enggak tahu mereka apa. Salome ya, rame-rame gitu maksudnya ya, satu lubang untuk teman-teman banyak, akhirnya dia tidak merasa itu punya anak itu gitu loh misalnya itu kan, akhirnya kan dia dipaksa untuk bertanggung jawab pada itu, akhirnya setelah nikah ya sudah dia pergi gitu loh. Atau mereka kadang-kadang setelah anak itu lahir, menunggu sampai anak itu lahir baru mereka setelah itu pergi. Alasannya apa? Mau mencari nafkah gitu, bekerja. Terkadang setelah bekerja tidak pulang-pulang, tidak pernah kirim-kirim, tidak kasih kabar gitu loh. Iya tuh. Artinya upaya untuk lari dari tanggung jawab sebetulnya. Iya. Dan rata-rata mereka itu tidak punya pekerjaan. Tidak punya 80% tidak punya pekerjaan. Oh, mana masih anak-anak. Iya, masih SMP gitu loh ya. Tidak punya pekerjaan. Akhirnya kan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga gimana? Apalagi sudah punya anak ya. Akhirnya beban, akhirnya lari aja lah daripada itu ya. Itu ya. Jadi itu dampaknya itu juga ya. Apalagi kita direntang kekerasan itu karena pengetahuan pengalamannya ilmunya tidak punya. Ya akhirnya itu terjadi mudah mereka itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Akhirnya muaranya juga ke pengadilan agama lagi gitu. Iya, itu dilakukan karena pasti banyak alasannya yang sering dapat terkait bagaimana sih mudahnya, karena kemudahan tadi ya, bukan karena kemudahan, karena akibatnya akhirnya mencari kemudahan gitu. Untuk menikah biar cepat menikah, setelah itu biar cepat caranya seperti apa kan gitu. Karena mereka tidak siap yang pasti Pak. Iya, masalah karena itu Mas, untuk melakukan upaya pencegahan ya, penurunan, penekanan dan ini memang perlu ya, apa disampaikan oleh Pak Kemenag maupun Bu Idit tadi, kita lakukan secara bersama-sama. Holistik, menyeluruh semua pemangku kepentingan ya, antara instansi, lembaga harus terintegrasi juga semuanya itu, bahkan sampai lapisan bawah, tokoh masyarakat, keluarganya, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, lurah, camat ya, semuanya harus kita bersatu. Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah itu sendiri-sendiri ya. Harus bekerja sama, kolaborasi ya, itulah itu. Karena penyebabnya juga kumulatif Pak ya. Iya. Dari pergaulan, teknologi, kemudian pengawasan orang tua. Kalau pelayanan kan ya sudah berusaha, mungkin bisa dibilang agak mempersulit ya sebetulnya Pak ya. Ya, bahasanya agar bagaimana biar itu nggak terjadi gitu maksud saya. Iya. Dipersulit karena agar itu nggak mudah terjadi gitu. Gimana Pak? Lanjutin Pak. Jadi begini, kalau saya kembali kepada pokok permasalahan terkait pernikahan anak tadi. Jadi kalau rentetan tugas itu, kalau kita kan sifatnya hanya melayani pencatatan pernikahan atau menikahkan tadi. Kalau ada hal yang sifatnya tidak sesuai, nanti kita lakukan penolakan seperti itu. Alurnya seperti itu. Kemudian nanti harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Itu alur ya. Tapi kalau upaya-upaya pencegahan di luar itu tetap kita lakukan seperti itu. Karena ini kan tanggung jawab kita bersama. Gitu.
karena melihat ya dampak tadi, dampak kasus yang nanti ya tadi bahasanya kalau sekarang yang lagi mencuat ya, termasuk stunting seperti itu, perceraian yang tinggi karena ya tadi pernikahan yang belum siap seperti itu, kemudian ya banyak hal yang terjerumus dari penyalahgunaan. Hal yang semacam itu harus kita antisipasi dan kita lakukan pencegahan secara bahasanya ya tadi holistik itu bersama-sama. Jadi nanti ke depan karena ini bukan tugas yang mudah ya, dan tidak hanya tugas formal saja, bahkan mungkin yang non formal ya tadi ya toga, tomas, tokoh masyarakat. Karena ini akan berdampak pada lingkungan juga seperti itu. Jadi kalau bahasa mencipta kemiskinan kan berdampak pada lingkungan otomatis kan. Nanti kalau sudah miskin nanti jadi bahasanya kejahatan lingkungan, pencurian dan macam-macam lah masalah seperti itu. Itu karena ketidaksiapan gitu. Oleh karena itu ya ini karena tugas bersama ya harus kita bahasanya kita garap ya, kita garap bersama-sama. Ya nanti yang kita wariskan ya sekian tahun ke depan kan nanti yang kita lakukan upaya sekarang ini seperti itu. Ini masa depan kita dulu Mas. Ya, masa depan kita. Masa depan kita itu terhadap anak-anak kita seperti itu. Kalau enggak kita serius siapa yang gantikan seperti sampai ini? Iya, semua beliau-beliau semua ini. Siapa kalau anak itu sudah begitu? Putus sudah. Negara ini sudah dijual kan dengan kita itu. Ya pengawasan tentu tetap ya, kemudian meletakkan anak-anak kita pada pendidikan yang tepat ya, seperti itu, tepat seperti itu. Ada tepat itu ya gambarannya tepat itu orang tua kan pasti tahu ya nanti bisa menjaganya ya, kemudian anak-anak itu tidak akan terkontaminasi misalnya seperti itu. Ya, itu penting. Kemudian lingkungan juga, pengawasan lingkungan. Orang tua juga tidak serta-merta percaya kalau ditamoni anaknya, kemudian wah itu tamunya ya harus jelas ditanya ngobrol kan enggak masalah ya seperti itu. Artinya ya tidak, bahasa pengawasan itu kan bisa mengkomunikasikan, tapi kan bisa bertanya juga kalau tujuannya apa, belajar ya seperti itu. Kalau sudah waktunya ya pulang. Itu kan orang tua dalam rangka pengawasan kan berhak berhak. Bahasanya agak tegas seperti itu. Saya yakin kalau hal itu bisa dilakukan tentu akan ya kita optimis lah akan berdampak seperti itu. Jangan asal alasan sungkan gitu. Untuk pengawasan apapun gitu terhadap anak itu. Ya mohon maaf, saya itu punya anak-anak asuh Pak. Di rumah saya itu saya punya anak-anak asuh Pak. Ya alhamdulillah anak-anak saya itu pokoknya kalau orang tua masyarakat ke saya begini, saya bilang harus orang tuanya datang. Kalau ada, kalau yatim ya tidak perlu datang. Tapi ada saya doktrin itu, fokus belajar. Pokoknya kalau belajar itu belajar dari tempat belajar, nanti ya balik ke rumah. Kalau ada apa-apa ya kita tidak batasi sebenarnya, tapi harus tahu nanti tujuannya seperti itu. Pokoknya kalau macam-macam nanti dampaknya pada kamu sendiri. Nah, seperti itu. Harus kita bahasanya agak doktrin sedikit seperti itu. Itu alhamdulillah ya mereka bisa menyelesaikan. Mereka selain anak saya loh mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik, bisa kuliah sampai selesai dan bahkan ya bisa menempuh jenjang rumah tangga yang bahasanya normal lah, bahasanya normal. Karena sudah punya kesiapan ya secara mental, secara pengetahuan juga sudah ada seperti itu. Jadi ini bahasa pengawasan orang tua kita itu ya mungkin diantaranya sekitar itu lah. Tanggung jawab mereka. Iya, tanggung jawab mereka. Ya dinas ya, bapak-bapak kita ya. Tapi orang tua juga sangat penting ya dalam rangka pengawasan terhadap putra-putranya ya yang nanti akan meneruskan generasi beliau itu. Harapan orang tua kan anak-anak kita juga, anak-anaknya nanti yang akan yang memuliakan orang-orang tua kita di mana saja seperti itu. Nah, kalau kita tidak bahasanya pengawasan tadi ya, pengawasan, kemudian meletakkan pendidikannya yang tepat, itu nanti kan ya berefek kembali kepada bahasanya orang tua kita semuanya seperti itu. Ini ikhtiar ya bahasanya seperti itu. Mungkin ada yang Pak. Bagaimana penting juga ya apa yang dilakukan upaya kita di dalam menekan, menurunkan ya. Bisa perlu kita zerokan gitu ya ke depan, tapi kok berat, tapi kita ikhtiar kita optimis itu sudah ada hasilnya juga Pak. Itu peran pengadilan agama itu semua perkara yang masuk itu kok serta-merta langsung kita kabulkan tidak ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan di tempat Indri itu ya,
Jadi ini sudah ada sekitar 14 yang sudah kita tolak ya, kita tidak diterima ya. Itu kena ya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan konseling, asesmen dan kualifikasi KB itu ada jadi pertimbangan majelis hakim. Jadi majelis hakim dalam penetapan itu ya berdasarkan hukum dan terukur ya, dipertanggungjawabkan secara hukum maupun saintifik maupun secara ilmu pengetahuan. Jadi kalau memang hasil asesmennya, hasil konselingnya itu dinilai oleh majelis hakim itu nilai kekurangannya terhadap psikologi pernikahan, psikologi pengasuhan, terhadap psikologi umum kok kekurangannya lebih besar daripada kebaikannya, tentu kita tidak serta-merta mengabulkan, tapi harus kita tolak ya. Apalagi nyata-nyata itu perkawinan dipaksa, anak masih kepingin melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan, tentu harus kita beri kesempatan dan kita berikan pemahaman terhadap orang tuanya juga. Dan di samping itu regulasi kita sudah mendukung di Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 bagaimana cara menangani dispensasi kawin itu. Tidak serta-merta kita harus dengarkan semuanya itu Mas. Jadi mulai calon pengantin dua-duanya, kedua orang tuanya juga harus kita panggil dan minta keterangan. Tanpa itu kita nggak bisa menerima. Itu nggak bisa menerima gitu kan. Iya, dan persyaratannya memang semuanya harus bisa dibuktikan baik secara tertulis maupun dengan persaksian. Enggak semudah kita kembangkan, itulah dalam rangka menekan itu juga. Makanya itu sekitar ada 14 itu yang kita tolak, itu yang tidak kita kabulkan ya, karena pertimbangan-pertimbangan seperti yang dilakukan oleh konseling oleh P3KB tadi. Terkadang karena ini nunjau penolakan karena korban sebenarnya tidak menginginkan hal itu, dia masih dengan sekolah juga. Iya. Tapi kebanyakan orang tua pengen ya udah nikah aja karena nggak diinginkan atau terpaksa mereka karena sudah terisi sudah hamil, mereka harus bertanggung jawab dan juga untuk melindungi secara sosial di masyarakat itu gitu. Kalau kasus kayak gitu gimana? Artinya memahamkan kembali kepada anak-anak bahwa usia kalian itu adalah usia sekolah. Anak kalian harus sekolah yang benar gitu. Kalau bisa mencapai sarjana, kan tahapannya setelah sekolah kalian harus kerja gitu kan. Kalau mau nikah pun kalau nggak kerja dari sisi kejadian masih bermasalah dan sebagainya. Sebenarnya seberapa sulit memahamkan hal itu kepada anak kayak gitu. Jadi kalau di tempat kami itu di konseling itu kan tidak hanya calon pengantinnya aja kita konseling, orang tuanya pun juga kita lakukan konseling lah. Jadi yang pertama kita tanyain apakah yang salah satunya adalah kalau terdesak itu ya mungkin salah satunya hamil tadi ya. Kalau selama dia itu tidak hamil kita usahakan untuk anak itu biar sekolah. Kami juga melakukan konseling kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu kebanyakan alasannya, Bu, kenapa ini kok dinikahkan sih Bu? Kan ini seharusnya masih harus sekolah, belajar dan sebagainya, kan seperti itu. Kalau ditanya pun anaknya juga sebenarnya pengen sekolah. Jadi yang pertama memang alasannya mungkin nggak ada biaya. Yang selanjutnya itu mungkin dari orang tua itu ya sudah mungkin sosial budaya juga mempengaruhi juga ya. Jadi kalau ada anak itu sudah runtang-runtung itu sudah bagi mereka itu ya sudah dinikahkan aja seperti itu daripada melakukan hal. Jadi kalau yang pertama itu yang terdesak itu mungkin hamil, yang selanjutnya itu apakah sudah melakukan hubungan secara intens ya, mungkin kalau pas kita konseling itu seperti itu. Jadi selama belum hamil dan belum melakukan hubungan intens itu kita upayakan untuk bisa sekolah. Jadi kita pun juga ketika hasil dari konseling itu kita akan dijadikan untuk panduan di pengadilan juga ya. Jadi kalau ini tidak ada hal yang mendesak, jadi harapannya anak ini biar sekolah dulu seperti itu sih. Orang tua itu pun juga kita pahamkan, jadi biar sekolah dulu lah gitu. Salah satunya memang terkesannya agak susah gitu. Bahwa yang salah ini kan beberapa dokumen memang harus dipenuhi. Jadi memang kita salah satu kita melakukan pencegahan pernikahan anak itu kan ketika melakukan konseling pun juga kita lakukan biar serasa kok susah ya. Jadi harus ada konseling kami, terus suratnya harus banyak, jadi harus ada hasil USG dan lain sebagainya. Memang harapan kami kita ya tidak ada pernikahan. Nah, kita berusaha zero, tapi kan sebisa mungkin zero, tapi kan
upaya itu Upaya tetap. terkadang ya itu tadi mereka jadi korban gitu loh. Iya. Nah, itu. Sementara mereka juga masih punya masa depan untuk hal itu gitu. Iya, gitu. Baik, perbincangan kita hampir 1 jam ini, Bun. Nggak terasa gitu ya. Banyak ini Ya, kurang. sampaikan ini. Nah, kayaknya saya harus taruh lagi sini dulu aja. Penting ini. Iya, mungkin sebelum perbincangan kita berakhir, monggo ada closing statement nih, Pak. Oke, gini, dalam salah satu Al-Quran itu salah satu ada ayat Pak ya. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Iya. Jadi harta kita, anak kita itu jadi fitnah. Sial, Itu ya. bisa jadi fitnah gitu kan. Karena anak ini adalah amanah dan anugerah. Kalau kita tidak mendidik yang baik amanah ini, menjaga yang baik, iya, merawat yang mengasuh, mendampingi yang baik, tentu ini jadi fitnah. Iya, malah petaka musibah bagi kita ya. Tetapi kalau kita asuh, kita didik, kita rawat jadi anak yang baik, yang soleh, solihah, insya Allah itu jadi aset dunia akhirat kita ya toh. Karena itu jadi amal jariah kita yang tidak terputus pahalanya ketika nanti kita sudah meninggal dunia, akan mengalir kata soleh itu ya. Apalagi masa depan ini di negara ini digantungkan pada anak kita. Potensi masa depan meskipun cita-cita Indonesia emas, lah kalau masih seperti ini berjalan, tidak akan mungkin bisa tercapai. Berat nanti ya, gitu loh. Makanya kita harus bersama-sama di dalam menangani ini ya, untuk menekan ini, untuk melakukan upaya yang maksimal dari seluruh yang pemangku kepentingan. Jadi bersama-sama kita itu mulai dari keluarganya, kita peran masing-masing di dalam keluarganya itu, masyarakat, tokoh agama ya, dan seluruh lembaga dan instansi harus bersatu untuk menurunkan ya, mengatasi, mencegah terhadap perkawinan itu ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita, upaya kita ini bisa berhasil dan nanti ke depan pada akhirnya pelan-pelan ya kita bisa zero lah terhadap perkawinan anak itu ya. Itu harapan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam usaha kita. Demikian Mas ya. Terima kasih. Bun, closing statement dong di kegiatan hari ini, Bun. Ya. Apa? Kalau dari saya untuk anak-anak dan orang tua yang ada di Kabupaten Magetan, yang pertama, anak-anak jadilah seorang anak yang memang punya yang mempunyai kewajiban untuk belajar, menuntut ilmu yang lebih tinggi, sebijak mungkin untuk menggunakan media sosial, ada pembatasan untuk menggunakan media sosial, dan carilah teman yang positif untuk masa depan. Kalau orang tua, saya berpesan untuk mengontrol anaknya, pengawasan pada anaknya dimanapun anak itu berada. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, Pak Mutawin dari saya langsung aja. Jadi ini pekerjaan kita bersama. Maka perlu kita ikhtiari secara bersama-sama. Jangan kita pesimis, tetap optimis, karena subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang itu menjadi masa depan orang-orang yang akan kita harapkan besok. Jadi ini harus kita upayakan secara bersama-sama dan berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu dia. Yang pasti permasalahan pernikahan anak dan juga kekerasan terhadap anak ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita nggak bisa menyerahkan penuh tanggung jawab itu pada dinas, pada lembaga-lembaga lainnya. Ini juga tergantung daripada lingkungan dan keluarga agar hal tersebut tidak terjadi. Karena di tahun 2045 kita nggak akan bisa mencapai Indonesia Emas kalau angka ataupun kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Kita ketemu lagi, insya Allah dengan tema yang lebih. Saya yakin masih banyak banget yang mau disampaikan. Kita akan ketemu lagi di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.